Islamic Brotherhood Television. Oh ya, Alhamdulillah para pemirsa Suara Kemanusiaan telah bergabung juga di tengah kita relawan yang tidak kenal lelah juga, semangatnya luar biasa. Ada Habib Ali Al-Absi. Ya, kita minta nih beliau nih bisa menceritakan bagaimana suka dukanya, perjuangannya, awalnya berangkat kenapa sih ini ya terngiang hatinya untuk bisa jadi relawan di Aceh. Padahal Habib Ali. Nih sebelum Ali Habsyi bicara nih, Ane mau kenalin dulu nih beliau nih. Ane kenal beliau nih waktu di Sulawesi Tengah. Ane awalnya nggak kenal, dia telepon Ane nih. Iya li ya, Bip Ali ya. Iya Bip. Dia telepon Ane, dia ngotot mau berangkat ke Palu. Ane nggak kenal nih orang, bilang mendadak mau jadi relawan. Dia kirimin fotonya, Ane lihat nih orang nggak pernah Ane lihat siapa lagi. Mendadak kita ada mengirim ambulan pakai kapal laut. Ane mau tes nih, bener gak nih orang serius? Ane bilang, Beb nih mau ngawal, bawa ngirim ambulan, naik kapal laut, siap gak? Siap. Bener ya, berangkat tuh, dia kawal tuh, dia menuju Sulawesi. Nah dari situlah aktivitas beliau akhirnya bergabung di FPI. Waktu itu kalau nggak salah belum di FPI ya, Beb? Waktu itu Ana udah di FPI Bip. Cuma udah ya? belum terlanjur aktif sudah di FPI. Karena Ana gabung di FPI itu tahun 2017. Oh iya, malah aneh yang berarti nggak tahu. Akhirnya dari situlah beliau aktif di kemanusiaan. Jadi dimanapun ada sesuatu langsung salah satu yang selalu nelpon nih ngeganyangannya dia nih. Bahasanya tapi ngeganyang buat kebaikan. Dia pokoknya kalau WA aja, minimal WA. Beb, kapan dikirim? Beb, kalau nggak dijawab dan nggak ada alasan yang pasti dari kita, dia pasti terus kejar. Nah kemarin akhirnya alhamdulillah beliau termasuk yang kita minta siapin relawan dari kita minta beliau siapin karena beliau juga terakhir tuh salah satunya di Cianjur, lama juga beliau turun dan beliau juga tahu anak-anak yang bisa diajak dikondisikan untuk berangkat menjadi relawan karena ya yang namanya relawan siap dengan kondisi apapun baik makan lebih, tempat kurang lebih, fasilitas kurang lebih dan lain sebagainya, siap tinggalin keluarga, anak dan lain sebagainya, termasuk meninggalkan aktivitas. Beliau punya aktivitas, beliau punya toko nih di Empang di depan kuburan almarhum Habib Abdullah bin Muhsin. Nah, beliau tinggalin, beliau berangkat nih. Awalnya sih enak, kapalnya luar biasa deh. Tapi nggak berangkat-berangkat tuh kapal tadinya, sempet tapi mendadak dia udah kayak jadi pemilik kapal tuh, VIP tuh. Silakan foto Bip Ali. Beliau ini udah sebulan lebih di Tamiang. Dan aktivitas beliau ini khusus menangani fasum yang ada di sesuai kesepakatan fasilitas umum yang ada di Tamiang. Terutama awal beliau ini membersihkan rumah sakit yang begitu luar biasa. Mungkin Habib Ali bisa lebih detail menceritakannya dengan berapa jumlah anggota yang di bawah komando beliau. Silakan Bip Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua relawan di sini dalam keadaan sehat, walafiat. Cuman ada satu kendala yaitu penyakitnya gatal-gatal dikit, Bib. Karena kita setiap hari mainnya air. Baru kita mainnya air itu bukan air bersih, Bib. Air yang sudah yang tidak mengalir, sudah bau, bangke di situ semua kita sedot untuk bersihin lumpur. Ya, awal kami hadir di sini nih, Bib, pertama itu kita nyampe 5 hari dalam perjalanan. Berapa relawan yang ikut teman-teman? Relawan ada 24, Bib. Relawan yang anak bawa ada 24, 2 masak, yang 22-nya ikut terjun ke lapangan. Kita masuk pertama itu rumah sakit, Bib. Rumah sakit RSUD Aceh Tamiang, salah satu rumah sakit yang terbesar di Aceh Tamiang ini. Satu-satunya RSUD yang terbesar di Aceh Tamiang. Memang kita masuk di rumah sakit itu, pertama sebelum kita sudah ada juga sih yang dari Riau, FPI Riau. Cuman mereka 3 hari berhenti, udah nggak sanggup menangani kerja di rumah sakit itu. Tapi alhamdulillah mereka juga bisa menyelesaikan beberapa ruangan. Kemudian mereka mundur, kami masuk. Nah, kita masuk itu koordinasi dengan penanggung jawab di rumah sakit umum itu, beliau langsung ngasih pekerjaan kita itu nggak tanggung-tanggung, bukan ruangan lagi, gedung kita dikasih, per gedung udah. Jadi
Karena dilihat kita punya peralatan turun sampai 2 mobil kita bawa, anggota banyak, dia kasih langsung per gedung. Ya, emang sih kendalanya kita di lapangan itu, Bib, satu di rumah sakit itu lumpur sampai sedengkul ya. Kedua, alat-alat rumah sakit itu emang sudah bergelimpangan di situ, udah terbolak-balik. Emang kendalanya kita di situ memindah-mindahkan alat-alat rumah sakit dulu, baru alat-alatnya itu nggak ada yang ringan. Berat-berat semua, ada yang 50 kilo, ada yang 100 kilo. Nanya, itu emang bisa disedot tuh. Nggak apa-apa, ambil aja. Udah, langsung naikin aja Alkon ke PDAM itu. Kita ambil air PDAM, nyambung selang, Alhamdulillah kita itu dapat 12 gedung, Bib. Kita kerjakan tuh. 12 gedung. Alhamdulillah karena emang relawan di rumah sakit itu, Bib, yang turun itu cuman FPI doang. Bahkan begitu kita nyampe pertama kali kita masuk, nyampe di rumah sakit pertama kalinya itu kita nyampe ada tentara kerja situ tuh, tentara langsung girang banget melihat FPI masuk. Langsung girang banget tuh tentara lihat FPI masuk karena mereka berpikir FPI ini tenaga yang bisa mungkin mereka pikir FPI ini tenaga yang bisa mereka andalkan juga untuk kerja. Mereka yang bisa sinergi di lapangan karena mereka berpikir karena FPI ini yang satu ormas yang bisa sinergi dengan mereka di lapangan. Ya kita kerja dah tuh bareng FPI bareng TNI bagian luar. Karena TNI punya alat berat, mereka bagian luar, kita bagian dalam. Membersihkan gedung-gedung, alhamdulillah setiap gedung yang kita bersihkan tuh besoknya langsung beroperasi, Beb. Langsung bisa dipakai itu gedung-gedung itu langsung bisa dipakai. Dari tempat pokoknya itulah setiap gedung yang kita bersihkan langsung bisa dipakai. Ada juga relawan yang kerja itu mereka digaji, Beb. Digaji itu sehari 150.000. Mereka kerjanya pakai selang doang. Itu pun tidak setiap selesai mereka kerjakan itu pihak rumah sakit minta kita lagi untuk finishing ulang. Tunggu, relawan mana Rumah sakit itu relawan kampung, Beb, yang biasa relawan bukan relawan sih mereka itu. Kayak kalau relawan kan namanya relawan itu kan nggak dibayar, Beb. Iya. Mereka kayak organisasi begitu. Jadi sampai 10 orang, 12 orang mereka bersihkan ruangan, semprot-semprot doang pakai selang gitu. Habis itu mereka tinggal. Mereka tinggal itu pihak rumah sakit juga itu masih meminta kita itu untuk membersihkan lagi itu gedung. Jadi kalau kita hitung dengan yang sudah mereka kerjakan, kita bersihkan lagi itu lebih 30 gedung, Bib, kita kerjain. Cuman yang kita hitung itu yang kita kerjakan dari awal, yang dari lumpur masih. Ruangan? Kenapa, Bib? 30 gedung atau 30 ruangan? 30 gedung, Bib. 30 gedung. Kalau kita mau hitung sama yang mereka kerjakan itu, ya bisa 30 lebih, bisa 40-50 gedung yang kita kerjakan itu. Cuman yang kita ngambil hitung itu cuman yang kita kerjakan dari nol. Yang dari lumpur masih sedengkul, ada sebetis, ada yang sedengkul, itu doang yang kita hitung. Karena setiap ada yang bersihkan itu, yang digaji itu, mereka tidak layak kali, belum layak untuk dipakai. Makanya selalu mereka itu menghubungi saya untuk minta tolong membersihkan lagi tuh. Jadi kita masuk bersihkan sehari, besoknya mereka langsung bisa tempati. Bahkan pertama kita masuk itu, Bib, membersihkan gedung itu, ini saya bingung juga ini Aceh ini. Gimana ya? Karena padahal kalau kita pikir ini RSUD ini satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan orang. Salah satu fasilitas umum yang sangat banget dibutuhkan orang. Tapi waktu kami masuk di pertama itu di RSUD itu, Bib, 2 hari itu kita kerja bareng dokternya itu suruh pegang cangkul, dokter suruh pegang cangkul. Sampai kita sana, Bapak dari mana? Kami dikerja di sini, dokter di sini. Saya bilang, masa dokter suruh pegang cangkul? Ya mau Siapa gimana nyuruh? lagi, Pak? Dia bilang sudah tidak ada. Lebih Yang nyuruh dia megang cangkul siapa? ya mungkin orang rumah sakitnya juga kali, Bib. Direktur rumah sakit, karena sudah tidak ada yang lain bisa diharap, Bib. Oh. Sudah tidak ada orang lain bisa diharap. Makanya begitu kami masuk FPI, dokter situ sangat senang banget, Bib. Kita masuk itu mereka udah sangat antusias banget dengan kita FPI. Bahkan kita itu makan ditawarin mulu. Mau makan apa nggak usah beli di luar, kita siapin. Minum apa kami selalu disiapin sama mereka. Nah, kalau kita mau hitung itu, Bib, pekerjaan dengan yang sudah dikerjakan sama relawan lain, organisasi lain itu, yang kita bersihkan lagi tuh lebih 56, hampir 60 gedung, Bib, kita kerjakan tuh. Ya alhamdulillah. Habis berapa hari? Selesainya kami kerja itu, baik. Total berapa hari untuk di sana? Khusus rumah Hampir sakit aja. 10 hari lebih tuh, Bib. Kita di rumah sakit itu 10 hari lebih. Hari ya. Dengan jumlah relawan berapa?
jumlah relawan itu 22 orang. 22 Jadi, orang fokus hanya di Tamiang, Rumah Sakit Tamiang. Rumah sakit taruh. Tamiang, Bib, karena pertama kita mau bagi. Awal kita mau bagi. Begitu kita masuk pertama, saya bilang tidak mungkin kalau kita mau bagi ini. Karena satu gedung itu biasa, gedung itu sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Jadi kita bagi dua itu. Yang sebagian ke kanan, sebagian ke kiri itu. Karena kiri kanan itu kamar sampai 20, ada yang muka berhadapan itu sampai 20, begitu juga yang sebelah kanan, ada yang 20, ada yang 15 ruang-ruangannya itu. Nah, itu pertama kita masuk begitu, kita lihat aja dokter-dokternya itu sudah kerja bakti semuanya. Sampai kita nanya, kenapa kok dokter bisa turun, mau gimana lagi, siapa lagi yang bisa kita harap. Nah, kita FPI masuk, mereka antusias banget, senang banget ada FPI bantu. Kita kerja hampir 10 hari lebih, Bib. Kita tinggal itu rumah sakit beroperasi udah. Oh gitu. Adapun yang apa ini yang UGD ruangan-ruangannya apa semua sudah alhamdulillah beroperasi? pakai. Beroperasi, Bib. Bahkan ada tempat transfusi darah itu, tempat transfusi darah. Nah, kita kerjakan itu sehari jam 3 kita pulang, dia langsung telepon rekan-rekannya malam ini semua piket karena tempat sudah siap untuk beroperasi. Anda dengar itu sempat Jadi begitu, imam besar kita ke sana ya, dapat penghargaan. Ya, alhamdulillah imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab itu sempat hadir di rumah sakit situ, dan semua karyawan rumah sakit itu merasa senang kedatangan Habib Rizik. Bahkan perawat-perawatnya, dokter perempuannya minta foto bareng sama Habib Rizik. Sampai saya ditarik baju itu karena saya ngikut sampai di rumah sakit itu kan dikenal kita, Bib, sama dokter-dokter situ, perawat pada kenal ya sama kita. Sampai saya nyampe situ, Habib Rizik itu pergi berkunjung ke salah satu pasien. Saya itu ditarik-tarik, Bib, baju saya sama perawat-perawat dokter situ. Pak, kami mau minta foto dong sama Habib Rizik. Saya bilang, saya bilang itu sama bantunya, kalau minta foto mungkin bisa, kalau salaman nggak mau nih. Oh, jadi begitu Habib datang udah Ingin banget mereka, Bib. Jadi begitu Habib datang sempat nemuin ada pasien di sana. Ada, Bib. Udah beroperasi, udah banyak pasien, Udah Bib. beroperasi. Waktu Habib Rizik nyampe itu, udah rapi tuh, Bib. Udah rapi waktu Habib Rizik datang itu, alhamdulillah sudah rapi, sudah banyak pas ruangan-ruangan yang terpakai itu sudah banyak, hampir semua lah ruangan terpakai. Cuman alatnya, Bib, alat-alat mereka itu dikerendam habis. Semuanya alat-alat rumah sakit itu udah nggak ada yang bisa kepake, Bib. Semuanya tidak ada yang bisa kepake karena semua setengah lumpur. Alatnya itu ada yang ketimbun lumpur, ada yang kalau dia tinggi setengahnya udah kayak alat rekam jantung apa semua udah habis. Iya. Udah habis, nggak ada yang kepake, itu berserakan aja udah di luar. Bahkan juga kami di ruangan itu kami nanya sama penanggung jawab rumah sakit, ini apa ini tempat tidur, alat-alat ini kami kemanain, buang aja ke sono nanti diangkut sama truk. Udah nggak kepake lagi. Dia bilang nggak bakal bisa kepake, itu udah kerendam air. Oke, dari situ antum melangkah kemana lagi, Habib? Setelah rumah sakit selesai? Alhamdulillah dari situ belum selesai tuh, Bib. Kita diminta bersihin sekolah dulu tuh. Sekolah SMA 1 Tamiang tuh, Aceh Tamiang itu rumah sekolah yang terbesar, muridnya aja hampir 800 orang. Muridnya itu. Nah, itu juga emang semuanya, Bib, pekerjaan di sini cuman beberapa tempat ya yang kami kerjakan itu yang sempat kami tangani, permintaan banyak. Bahkan ada yang nge-share ke TikTok, meminta bantuan ke FPI. Akhirnya kami dapat info itu dari TikTok itu, kepala sekolah kepala sekolah SMA 1 itu minta bantuan ke FPI, memohon minta bantuan FPI. Waktu itu kita masih kerja di rumah sakit juga, menyelesaikan rumah sakit. Terus saya suruh utusan untuk mampir ke situ survei. Ternyata di situ sudah banyak TNI juga, ada TNI, ada Polri yang kerja. Akhirnya anak-anak saya tarik mundur dulu, kita rapikan rumah sakit, biar kita serah terima semuanya, baru kita balik lagi fokus ke sekolah SMA. Begitu selesai rumah sakit, kami masuk ke SMA itu, Allah, itu rumah SMA itu, Bib. Sampai di situ gotnya itu lebih tinggi, gotnya itu, Bib. Got dari teras sekolah itu masih tinggi. Kita aja itu melangkah itu sampai orang bilang hati-hati, itu gotnya itu, Bib, sampai ke pinggang kami. Tinggi got itu sampai ke pinggang kami tuh. Ditutup lumpur. Bebali, apa sih? Ya. Ini kita live, Beb. Kita live nasional ya. Kita live YouTube ya. Nah, sedikit anak-anak ini ada foto tadi di rumah sakit tuh, pada saat di rumah sakit kami, Beb. Itu paling berat itu ruangan apa yang antum bersihkan, Beb?
Ada satu ruangan itu Bib, ya. Ruangan apa itu? Itu Ana lupa namanya, soalnya nama ruangannya itu bingung-bingung Ana Bib. Ada sudah ruangan tulisan apa itu, sampai saya kirim ke grup, ruangan tempat penitipan ibu hamil. Saya diprotes sama Habib Ali, emang tulisannya begitu Bib. Jadi saya jadi susah nama-nama ruangannya. Itu Bib yang sangat itu besar, itu kayak lapangan sepak bola kali Bib ya. Setengahnya lapangan sepak bola itu ruangan itu gedenya. Saya bilang sama anak-anak, ya udah kita sabarin aja kerja, kita ikhlas aja. Insya Allah kalau kita ikhlas semuanya enteng. Ya itu kerja pelan-pelan Bib. Itu bisa 4 hari kami kerjain Bib, baru rapi banget, bersih. Karena di satu ruangan itu aja, Beb. Kenapa Bib? Ya di satu ruangan itu aja tuh yang paling berat itu ya. Nah, 4 satu hari ruangan itu kan. Nah, 4 hari kami kerjain itu. Bisa hampir 5 hari Bib. Kita kerjain itu 5 hari. 5 harinya itu udah selesai ya. Kita langsung serah terima tuh. Karena pihak rumah sakit itu senangnya dengan kita kerja itu Bib. Gini Bib ya. Kita masuk, modal sabun kita bawa dari posko. Tembok-temboknya itu kita sabun dulu Bib. Kita sabun. Udah kita tembak, bersihin debunya, disabun. Baru semprot lagi. Ubinnya juga begitu. Kita siram, baru guyur sama air sabun. Baru disiram pakai steam. Kita bersihkan, bahkan dia punya toilet kloset itu yang mampet itu Bib, kita tembak pakai steam, alat steam itu yang kencang, kita kasih kencang, bisa 2 steam kita pakai untuk tembak itu. Ada satu ruangan kamar mandinya itu mampet. Semua itu Bib, di situ kamar mandinya, toiletnya itu mampet semua, nggak ada yang nggak mampet, semua mampet. Bahkan ada yang bisa kami bersihkan, ada yang nggak. Alhamdulillah setahu Anda itu ada 3 kloset yang tidak bisa kami bersihkan, nggak bisa jebol dia punya pembuangan itu karena emang mungkin sudah lumpurnya tebal banget. Kalau yang lain alhamdulillah lancar. Ada satu kita bersihkan, masukin saking tebalnya apa nih lumpurnya itu kita masukin alkon 1 nggak keluar, masukin alkon 2 dia meledak itu. Ya alhamdulillah bersih semua. Kita cuman setahuan itu seingat Anda itu ada 3 kamar mandi, klosetnya itu yang nggak bisa keluar. Kalau pembuangannya alhamdulillah rapi. Saya bilang kalau itu ya udah nanti kita serahin ke pihak rumah sakit bagaimana cara mereka. Yang penting kita sudah berusaha, tetap tidak bisa ya udah kita kembalikan ke rumah sakit. Yang lain alhamdulillah lancar Bib. Itu pihak rumah sakit itu senangnya begitu karena ubinnya aja itu begitu udah bersih, kita sabun baru kita semprot pakai air, bersih Bib. Jadi gimana ya? Kayak nggak kena musibah begitu. Sampai pertama kita kenal direktur rumah sakit itu saya dipanggil Beb. Dipanggil direktur rumah sakit, naik ke atas lantai 2. Saya ditanya, kamu dari ormas mana? Saya bilang saya FPI Pak. Kamu sehari berapa? Kami tidak digaji Pak, saya bilang. Masa sih nggak digaji? Benar, kami nggak digaji, kami turun sukarela, saya bilang. Bahkan bencana ini kami turun bukan cuma di Aceh, udah kemana-mana saya bilang. Kami nggak pernah ada gaji. Dia kaget, sampai dipanggil penanggung jawab rumah sakitnya itu Pak Marseno, saya ingat tuh namanya itu Pak Marseno. Panggil Pak Marseno. Ini FPI benar nggak digaji? Enggak Pak, dia bilang mereka ini kerja. Kalau yang lain digaji 150. Di situ saya tahu Pak kalau ada relawan yang digaji 150. Dari pihak rumah sakit itu mengatakan, direktur rumah sakitnya itu waktu manggil saya, dia bilang kok itu yang lain digaji, kenapa FPI enggak? Sampai saya ditanya, emang kami nggak menuntut gaji Pak, kami turun ikhlas. Di mana ada bencana kami turun, emang sasaran utama kami di tempat bencana itu fasilitas umum, apalagi rumah sakit ini. Saya bilang rumah sakit ini sangat dibutuhkan. Apabila selesai bencana ada bencana penyakit, saya bilang bakal ada bencana penyakit dan ini rumah sakit yang dibutuhkan. Makanya kami turun mengutamakan ini RSUD, saya bilang. Sampai direktur rumah sakit itu girang banget sama kami, sampai dia mengatakan sama penanggung jawabnya itu Pak Marseno, tolong perhatikan anak-anak FPI punya makan, perhatikan anak-anak FPI punya makan, dia bilang. Mereka mau makan apa siapin, jangan dipersulit, karena mereka sudah turun bantu dengan kita. Itu Bib, saya ingat, tahu saya ada relawan digaji dari mulutnya direktur rumah sakit sendiri. Jadi kita lanjut ke sekolah Bib. Begitu kita masuk sekolah itu, kok ini halamannya nggak ada perubahan, ini sekolah, saya bilang. Kerjaan yang dikerjakan alat berat tapi dikerjakan oleh manusia. Sampai alhamdulillah kemarin selesai kami bersihkan sekolah itu. Selama kami di sini sekolah itu baru kemarin selesai itu kami bersihkan. Karena saluran air ini sebagian udah lancar, udah bersih. Berapa hari total? Hampir. Tadi masih full lumpur di sini. Kami kerjain sekolah itu. Hampir 2 minggu kami kerjain. Sekolah sebagian udah bisa kita bersihkan. Kali Bib.
Dari kali kami tarik air itu banyak. Sekian laporan dari Aja lapangan. berkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Bikin apa, Bib? wabarakatuh. Tarik air dari Bismillahirrahmanirrahim. kali berapa jauh Assalamualaikum tuh? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau Hari rumah ini saya Senin tanggal 5 ini Bib, Januari rumah 2026. gua sekolahan Tim itu relawan agak dekat, dari Bib. Hilmi Agak dekat. FPI Nah, saat pertama ini itu sedang emang kami membersihkan selang area nggak nyampe. sekolahan Begitu di kami dapat SMA Negeri bantuan selang 1 dari DPP Karangbaru, itu Aceh 200 Tamiang. meter. Alhamdulillah Kami nyampe ke ujung kami saat tembak ini lumpur bekerja sama got-gotnya itu dengan kelas sampai di TNI ujung dan sekolah itu Polri nyampe kami punya selang Bib. untuk membersihkan area Kami sekolah bahkan ini. masih lebih kalau kami pakai 2 alkon Saat sampai ini satu sampai di para ujung, satu relawan sampai di sedang tengah. membersihkan saluran air dulu yang tersumbat. Jadi Lumpur. 2 hari itu Bib, got alhamdulillah rapi kami bikin bersih sampai ada got di atasnya bangunan Lumpur panjangnya masih 20 sangat meter. tebal di sini. Panjang Ini 20 adalah meter. Itu selokannya dengan ketinggian kurang itu lebih penuh lumpur Bib. kedalaman Kami gimana? selokan Tutup dulu dari atas, 60 sampai 70 tusuk cm. bambu yang panjang, Itu full lumpur. tali, baru kami Saat ini tarik kami sedang ini, membersihkan dulu agar ban. memudahkan Kami tarik ban itu anak-anak untuk kita sudah membersihkan masuk ke sini dulu. lumpur Gorong-gorong dulu yang ada di sini. gali lumpurnya itu Bib. Ya itu Sampai harus 2 orang makan masuk anak-anak emang masuk. kenapa kalau nggak masuk nggak bisa? Nggak bisa Beb, harus masuk anak-anak. Karena kalau cuma dia pakai karena lumpurnya tebal, lumpur tebal baru lumpurnya ini Beb, tanah lempung kalau kita bilang di sana itu. Tanah liat. Bukan lumpur-lumpur biasa, tanah liat. Biasanya lumpur itu tanah liat. Emang anak sempat kirim itu video antum kerjain kepada teman anak kebenaran ada anak pernah di daerah Tanjung Barat. beliau Alhamdulillah RT-nya saluran dua air orang ini Aceh. sebagian udah lancar, Begitu udah saya bersih. kirim dia bilang ini sih harus kerjaan pakai alat Jadi berat. masih full lumpur di sini. sampai dia ngomong begitu. Jadi memang kendalanya selama ini di Aceh sampai saat ini apa, Bib? Alat berat tuh sebenarnya nggak ada atau sedikit atau gimana sih, Bib? Alat berat Beb, alat berat kalau saya lihat ini cuma difasilitasi untuk di depan-depan aja Beb. Kalau untuk keluar itu nggak ada juga. Itu aja sekolah Beb pertama ada alat berat Beb. Dikerjakan sama Abeko angkat alat berat, dia punya dump truck cuma 1, dia kerja setengah hari rusak tuh dump truck. Tapi begitu anak FPI masuk ditarik mundur itu dump truck alat beratnya. Begitu sudah got bersih kami bikin Beb masih ada tinggal 4 hari ngerjain puskesmas waktu itu. Puskesmas dulu kami kerjakan. Puskesmas sama Posyandu itu kami kerjakan dulu 3 hari, 4 hari kami tinggalin. Begitu kami masuk lagi ke sekolah itu sekolah tidak berubah yang kami kerjakan dari pertama itu sampai kami tinggalin 4 hari itu begitu-begitu aja. Wah, Baru yang bikin kesal juga Bib. Kalau kita iya, kerja jadi lagi nyemprot itu sama-sama mereka capek, sama-sama pegel deh, mesti saling memahami. Kami Jadi sabar. emang kendalanya itu alat berat ya, Bib? Jadi nggak Alat ada berat, alat Bib. berat ya, Bib? di sekolah situ itu alat beratnya cuma 3 hari kerja. Begitu kita masuk, anak FPI masuk, dilihat masuk, dia nggak kerjain lagi. Udah, dia mundur, tarik mundur alat beratnya udah. Nah, makanya Dan kami alat itu Bib lama. Dan Kenapa, alat Bib? berat pun ada yang Anda dengar tuh kalau seandainya udah dimasukin ke dump truck buangnya juga ngantri ya Anda dengar ya? Ya, itu Bib, 1 ngantri. Baru kalau di sekolah itu dump truck-nya itu dia cuma 1 Bib, dump truck-nya itu. Aturannya itu minimal 5 dia tuh. Ngangkut sampah, lumpur di situ baru cepat. Kalau cuma 1 emang nggak ini. Bahkan lapangan sekolah itu nggak diapa-apain sama dump truck itu, sama alat berat. Mereka cuma fokus di luar dulu, itu pun sampai saat ini lumpur di luar itu masih banyak Bib. Cuman sudah kering, mengeras, kita nggak bisa apa-apain. Saya bilang sama kepala sekolahnya, Bu, fokus kami ke lapangan, kelas, got, udah rapi, kalau depan ini kami nyerah. Saya bilang, karena ini emang pekerjaan alat berat, 1, lumpurnya tebal, kedua udah keras, kami nggak sanggup, saya bilang, karena kami punya tenaga juga sudah banyak terkuras. Ya, kami fokus di lapangan itu Bib. Alhamdulillah kemarin itu lapangan itu udah bersih. Itu di lapangan kemarin itu Bib, itu pekerjaan alat berat. Harusnya pekerjaan alat berat, tapi dikerjakan sama kami. Alhamdulillah kemarin itu bersih, rapi kami bikin got. Dia punya lapangan. Senin kemarin mereka perdana melakukan upacara Bib. Sampai kepala sekolahnya itu senang banget tanggal 5 Januari bisa melakukan 2026. upacara selama bencana Tim itu baru relawan kemarin. dari Senin kemarin orang bikin HMI upacara. Nah kemarinnya saat ini itu kami sedang terusin lagi sama membersihkan kendalanya area juga kami sekolahan itu Bib, di sampah. SMA Negeri 1 Kalau cuma lumpur sih bisa Karangbaru, cepat kami Aceh tembak Tamiang. pakai Alkon 2. Kami Kendalanya kami sampah Bib, karena saat sampah itu ini di bekerja situ sama dengan terutama buku Bib. TNI dan Buku Polri itu numpuk-numpuk Bib, buku untuk di situ membersihkan udah area sekolahan numpuk. ini. Baru apa nih? Meja, Saat karpet, ini tempat para tidur, relawan ada semua. sedang membersihkan Alhamdulillah kemarin itu saluran kami air dapat dulu yang tersumbat bantuan lumpur. dari Dr. Roni Riau.
beliau bawa mobil Lumpur dump truck masih sangat tebal di sini. dari Riau. Ini adalah 4 hari selokannya di sini. dengan Itulah ketinggian kami kurang bawa lebih dokter Andi bilang, pakai kedalaman selokan itu udah Bib, kami bawa 60 sampai 70 cm. rumah sakit. Kita Tumpul dipakai lumpur. angkut meja, karpet apa itu pun kita tembak sama alkoholnya Bib. Kalau Saat ini kami sudah membersihkan ini. kalau udah Sudah memudahkan untuk tembak sama membersihkan alkohol dulu, lumpur cek air yang ada di sini. baru bisa kami angkat satu-satu naikin ke dump truck. Buku-bukunya begitu juga Bib. Kalau buku itu aduh tebal banyak bukunya Bib. Jadi kalau kita cangkul itu kena buku itu membal cangkul kami sampai banyak rusak Bib. Cangkul itu ada yang patah gagangnya karena memang pekerjaan alat berat ya. Dia punya tinggi lumpur itu bisa semeter, ketebalan lumpur itu bisa semeter. Bisa semeter kami ketebalan lumpurnya. Kendalanya kami emang Kondisi kayak begini, kesan-kesannya di sana Alhamdulillah yang saluran antum rasakan dan lain sebagainya. kalau kesan-kesannya Bib emang Aceh ini sampai saat ini masih sangat menyedihkan Bib ya. Karena saya lihat pemerintah itu hanya membangun huntara di depan pinggir jalan, tapi di belakang itu rumah masih pada hancur semua pengungsi masih pada tinggal di tenda-tenda pengungsian, masih sangat menyedihkan banget Bib. Karena juga kami tiap pergi kerja itu temu pengungsi itu kalau kita motong-motong jalanan macet, kita motong jalan, kami itu diteriakin minta sembako Bib. Emang masih parah banget, rumah-rumah belakang itu aduh masih hancur. Emang kalau kayak tadi saudara kita orang Aceh itu yang pembagian air minum itu emang kalau di Aceh sini Bib satu air minumnya walaupun kita mantek keluar airnya itu nggak bisa diminum. Kadang susah juga manteknya. Iya. Airnya kalau dilihat begitu bening tapi begitu ditampung butek. Air Terakhir payau tuh. kalau Bib terakhir nih, ini kita Ya, udah masuk lagi, udah lo tim dapur nih, yang Anda mau tahu terus, tapi secara umum relawan sehat semua ya Bib ya? Alhamdulillah kalau relawan semua alhamdulillah sehat Bib. Bahkan karena walaupun kerjaan berat bagaimana kita bawa enjoy, kita bawa santai, kita bawa bercanda, bikin video yang lucu-lucu semuanya jadi enak. Iya. Semuanya Saya enteng lihat tuh pekerjaan. orang dibikin jadi grup musik sama antum tuh ngawur. Habib, terus kan waktu itu sempat ada permintaan rumah-rumah, terus SLB, kayaknya Ya. sepertinya antum kayaknya bukan menolak, memang itu mesti Nah, pakai alat berat ya. Kita juga nggak mau anak-anak kita akhirnya terlalu memaksakan, air nggak ada, jadi dolim juga kita. Gimana tuh Bib yang antum lihat yang akhirnya antum nggak bisa nanganin itu? Kalau sekolah SLB itu Bib dia nyebar ke TikTok juga. Nggak tahu muncul ke posko, awalnya saya tunda karena dia malam sudah datang ke posko, besok paginya kita survei ke sana Bib. Begitu kita survei ternyata itu beko baru masuk hari itu juga. Luas sekolah SLB-nya itu sebesar 5 hektar Bib. Lumpur itu lebih daripada dengkul dah. Aduh udah parah banget. Saya nanya, Pak di sini ada kali nggak? Nggak ada kali, ada sumur. Bisa sumur disedot. Saya bilang kalau sumur nggak bisa Pak. Paling kita sedot 1 menit kering itu sumur, kami cuma penuh tidak bersih tapi kami becek-becekan doang saya bilang. Kedua tempat pembuangannya itu lumpurnya lebih tinggi dari jalan Bib. Jadi kalau ada. Jadi kalau kita bersihkan tetap lumpur masuk ke ruangan sekolah juga. Jadi saya bilang mohon maaf Pak, ini pekerjaan kami tolak karena ini memang pekerjaan alat berat, bukan pekerjaan manusia. Saya tidak mau memaksakan anak-anak saya tidak mau memaksakan untuk turun kerja di sini karena masih banyak orang membutuhkan kami. Itu pun kalau permintaan kami terima semua ya Bib, permintaan warga kami terima semua ya mungkin kami bisa 5 bulan di sini Bib. Ya. Itu aja banyak kami pending. Ya karena faktor kondisi juga ya Bib. Sama itu satu kondisi. Kedua alat berat Bib emang terbatas banget di sini alat beratnya. Baru saya dengar sekolah itu ngomong alat beratnya itu ngajuin seminggu baru dapat, udah itu dapat ini lagi itu ada dibayar juga. Kemarin dari pengawasan sekolah itu datang meninjau sekolah itu cuma datang ninjau. Kami tanya alat berat mana Pak? Kita udah ajuin belum keluar. Ya udah biarin kami yang kerjain, nggak usah harapin alat berat itu pusing udah kami pengen buru-buru balik juga. Nah, itu Beb. Kalau kami menerima permintaan warga di sini ya otomatis kami bisa 6 bulan di sini Beb. Banyak yang belum tersentuh. Karena ini satu minimnya relawan, minimnya alat berat. Insya Allah nih abis ini ada dengar antum rombongan, berarti antum udah sebulan lebih ya Bib? Sebulan lebih Beb, hampir sebulan setengah. Iya, hampir sebulan setengah. Insya Allah ada dengar udah mau balik. Terus harap ke depan insya Allah niatnya mau balik lagi ke Aceh atau udah cukup antara habis awal atau habis puasa? Kalau habis awal Bib, kalau kami masih dibutuhkan sama DPP, suruh berangkat insya Allah kami siap. Anak-anak sudah saya bilangin bagaimana kalau sawal bagaimana. Kalau masih dibutuhkan kami siap. Kalau
DPP masih butuhkan tenaga kita, insya Allah kami siap berangkat. Oke, kemarin dengar diundang makan tuh BP. Sama siapa tuh? Nah, diundang makan ada orang. Tadi juga diundang makan solo, Bib. Baru pulang dari Siapa makan yang tadi. diundang? Ada orang Aceh juga, Bib. Oh, karena apa? Apa kesan-kesannya mereka melihat antum dan lain sebagainya? Karena begitulah mereka melihat kita FP ini kerjanya lillahi ta'ala, karena emang cuma kita punya mobil yang warawiri bendera FPI doang yang berkibar di sini, mereka itu simpati ngundang kami makan, Beb. Oh gitu, nggak kenal? Enggak.